aku akan pamerkan bagian bawah. Tapi karena bagian sini itu adalah tempat menyimpan Hati. rasa sakit. Ginum. Jadi aku pamer yang ini. Sisanya kalau mereka mau jadiin bahan coli saya tidak masalah. Iya. Yani kakak Danila binti Riyadi dengan tangannya sendiri dan album fingersnya ya dibayar tunai. Sebelum lanjut video ini, Ogut meminta izin untuk sampaikan disclaimer. Jadi konten ini disuguhkan buat kalian yang ngefans dengan Danila Riyadi dan acara pengadilan musik. Harap segala candaan yang ditampilkan di video ini dapat difilter dengan baik, karena gak ada sedikit pun upaya untuk menyudutkan atau menjatuhkan apapun dan siapapun. Video ini juga akan menampilkan subtitle supaya dapat dipahami semua fans Danila dimanapun kalian berada. Untuk kalian yang sudah tahu tentang Danila, silahkan skip narasi ini. Tapi yang buat belum kenal juga, diperbolehkan untuk lanjutin narasi berikut ini. So, di kesempatan ini, Danila Riyadi atau yang lebih akrab dipanggil Cici mengaku sebagai exhibitionist atau tukang pamer. Bukan tukang pamer yang dilihat dari sisi negatif ya, tapi dari sudut sebuah karya yang perlu dibagi secara total. Dia menganggap bahwa kehidupannya kurang lebih sama lah dengan kehidupan orang lain. Danila sebagai musisi, penyanyi, dan aktris Indonesia ini dalam setiap karyanya selalu menyajikan sebuah visual erotis yang mempersilahkan pendengar musiknya menilai dengan pola pikir mereka masing-masing. Dikit lagi nih, Ogut juga mau ngasih tahu beberapa prestasi yang pernah melekat di Danila. Yang pertama, album Lintas Waktu miliknya berhasil mendapatkan nominasi Album of the Year dalam ajang Indonesia Choice Award 2018. Dan yang kedua, di ajang Piala Maya 2019, Cici masuk nominasi aktris pendatang baru terpilih berkat perannya dalam film Pretty Boys bersama Vincent Desta dan Onat. Ketiga, Danila sempat dinobatkan sebagai Best New Art 2014 oleh Rolling Stones Indonesia. Anyway, sekali lagi makasih udah dengerin Ogut ngecapruk di awal. Untuk selanjutnya silahkan tonton video ini dan tetap filter. Ayo ke pertanyaan Ya yang kan lain. Danila menurut kamu kan erotis adalah seni. Tetapi kan pada akhirnya orang menilai kamu itu seronok. Danila dinilai vulgar. Nah, itu bagaimana tanggapan Danila? Kan tidak bisa berpikir sebelah menurutmu. Karena kan videonya juga di-share ke masyarakat Dikonsumsi gitu loh ya. Berarti Gimana? definisi seronok dengan erotis itu apa menurut Danila? Kalau erotis itu apa ya? Itu cuman menurut saya ya kata-katanya lebih bagus aja. Kalau seronok mungkin lebih slang ya kalau menurut saya, lebih bahasa sehari-hari. Tapi di sini yang saya jelaskan adalah sebetulnya kita itu sudah familiar dengan hal-hal tersebut. Bedanya kita selalu merasa hal-hal tersebut tidak boleh disebarkan. Padahal menurut saya realitanya adalah seperti itu. Jadi kenapa kalian harus seakan-akan merasa itu erotis atau tidak? Karena menurut saya perempuan itu memang cenderung menjadi bahan anuan. Saya bingung ngomongnya apa. Tapi menurut kaum perempuan, laki-laki juga jadi bahan anuan gitu. Jadi saya tidak merasakan di sini adanya erotis itu adalah hal yang negatif karena dari kata-katanya saja itu sudah sangat bagus, erotis gitu. Jadi menurut saya langkah baiknya kalau pemikiran kita lebih lebar lagi untuk menganggap bahwa sebuah kata-kata dan sebuah sikap, tindakan dan lain-lain itu dilihat dari segi yang berbeda gitu. Sehingga kita terbiasa jangan dikit-dikit disensor atau apa karena menurut saya realitanya kalau kita nongkrong di anak-anak komplek kita juga mengatakan hal-hal yang demikian. Jadi saya ngerasa alangkah baiknya kalau kalian memang menerima bahwa hal tersebut itu sangat-sangat familiar jauh sebelum kalian berpikir itu adalah hal yang tidak boleh diungkapkan gitu. Di Terdakwa. Di video klip ini saya kasih
batas umur yang boleh menonton ini. Dan saya yakin pendengar lagu saya itu sangat-sangat pintar sehingga mereka melihat karya ini adalah sebuah karya lagu. Sisanya kalau mereka mau jadiin bahan coli saya tidak masalah. Iya, itu mah urusan masing-masing. Tapi kan udah ada tanggung jawab dari Daniela, dia membatasi umur buat yang nontonnya gitu. Saya kira tadi tegaceng dah biasa wae. Pernahkah video klip ini juga ditampilkan di RedTube? Saya melihat seperti kamu eksibisionis gitu ya. Iya, karena kalau misalnya seniman tidak eksibisionis mereka jadi pemulung, Kang. Nah, Aing kira referensi. Tapi bukan berarti pemulung itu tidak mulia ya. Cuma seorang seniman. Pemulung itu Sinterklas yang lagi magang. Terima kasih Kang Pidi, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Menurut saya kalau memang kalian merasa kalian punya karya yang mau dibagi dengan kawan-kawan, alangkah baiknya kalian memang benar-benar bagi secara total. Maka saya tidak pernah malu kalau saya memang eksibisionis karena tujuan saya di hidup ini adalah saya mengeksibisi kehidupan saya yang kurang lebih sama seperti orang-orang ini dan memberitahu bahwa kita itu semua sama. Gitu Kang. Jadi saya curiga kamu bikin lagu agar kamu bisa tampil di video gitu ya? 30,2%. Iya. 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 30,2%. Mana lebih penting eksibisionisme atau lagumu? Lagu. Karena saya juga sangat menghargai pola pikir atau visual pendengar terhadap lagu yang didengarkan. Kalau mereka merasa video klipnya tidak masuk, mereka punya visual sendiri silakan. Tapi saya cuman menyajikan, ini versi gue loh gitu. Kalau misalnya kalian punya versi lain silakan tidak usah nonton yang ini. Gitu Kang. Enggak, beda. Bukan vulgar, tidak vulgar. Beliau ini tidak vulgar. Nah vulgar mah dia, kalau Danila vulgar, yang barusan minta dibuka itu calanana. Bukan jaket, bukan vulgar. Gitu. Erotis. Apakah itu kepentingan daripada project ini sesuai arahan produser atau koreografer atau apapun? Atau memang kehidupan sehari-hari kamu itu memang begitu? Terkesan rebel gitu ya? Ya. Menurut saya erotisme berujung ke sebuah tahap yang namanya reproduksi. Reproduksi. Okay. Kita sebagai umat manusia layak dan berhak untuk mereproduksi kaum kita karena saya merasa bumi ini masih panjang, jadi nggak apa-apalah kalau reproduksi. Dan menurut saya sebetulnya itu kembali kepada pemikiran orangnya masing-masing. Tapi saya selalu merasa bahwa hal yang erotis itu adalah sebuah seni, Kang. Jadi kita tidak melihat dari sisi yang berbeda. Saya melihat dari sisi yang sebelah kanan atau mungkin kiri. Karena saya merasa sebuah erotisme itu akan menjadi erotis ketika kita merasakan demikian. Jadi saya nggak tahu saya ngomong apa, Kang. Nah, sudah. Jadi udah kejawab barusan. Ini sebentar, ada tambahan. Point of view tentang erotisme sudah dijawab oleh Danila. Kalau kamu mau nambahkan silakan. Erotisme. Mungkin ya menurut saya hal ini juga pernah dilakukan oleh dulu. Oleh siapa? Marilyn Monroe. Madonna.